Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naufal Rizky Fadil Hakim, mahasiswa Diploma 4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang diagram Whitney, perilaku tarik tekan pada balok bertulang sebagai syarat kelulusan mata kuliah struktur beton semester 3. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih kompleks, saya ingin menekankan terlebih dahulu apa itu diagram Whitney. Oke, yang pertama kita di pendahuluan. Seperti kita tahu, beton merupakan material yang kuat dalam menahan gaya tekan, namun lemah dalam menahan gaya tarik. Nah, akibatnya beton supaya menjadi material struktural yang lebih kuat, diperlukan baja atau tulangan yang dapat menahan gaya tarik. Sehingga disinilah beton bertulang hadir. Beton bertulang sendiri adalah material konstruksi komposit yang menggabungkan beton dan tulangan baja untuk mengatasi kelemahan beton pada gaya tarik. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada gambar beton dan ini ada tulangan-tulangan yang dari baja yang fungsinya menahan gaya tarik dan mendukung beton dalam menahan gaya tarik dan tekan, sehingga bisa menjadi struktural yang lebih kuat. Oke, selanjutnya kita lihat dulu reaksi balok. Nah, ini ada tumpuan, dua tumpuan, dan ada balok. Nah, ketika balok dibebani, baik itu beban mati itu sendiri ataupun beban hidup, nah ini akan terjadi reaksi tarik dan tekan pada balok tersebut. Kita lihat di gambar yang kedua. Nah, ini balok bagian bawah ini menerima reaksi tarik, sedangkan yang bagian atas ini menerima reaksi tekan. Sehingga apabila balok ini tidak dikasih tulangan baja, maka akan terjadi keretakan karena balok sendiri tidak bisa menahan gaya tarik. Jadi diperlukan tulangan untuk menahan gaya tarik tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke pembahasan diagram Whitney. Apa itu diagram Whitney? Diagram Whitney adalah diagram tegangan-regangan beton pada kondisi ultimate yang disederhanakan menjadi balok tekan persegi panjang ekuivalen untuk memudahkan perhitungan gaya tekan beton pada balok atau kolom beton bertulang. Nah, kita bisa lihat ini gambar detail dari balok. Kita asumsikan ambil balok tersebut, balok ini ya, kita ambil dari area lapangan yang ada di tengah-tengah. Nah, gambar balok ini kita bisa lihat di B, diagram tegangan yang tengah ini. Nah, kenapa diagram tegangan bisa berbentuk demikian? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, di area bawah ini ya, pada area bawah akan terjadi reaksi tarik, area atas akan terjadi reaksi tekanan, menekan. Oke, jadi di sini terjadi reaksi tarik dan di sini terjadi reaksi tekan, sehingga tarik dan tekan itu arahnya berbeda. Misalkan tarik sendiri itu arahnya ke kanan. Nah, ini seperti kita lihat di diagram regangan, arahnya ke kiri maksudnya, dan ini yang tekan ke kanan. Nah, jadi arah-arahnya ini berkebalikan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa diagram yang dihasilkan dari gaya tekan dan gaya tarik itu berbentuk seperti ini, segitiga yang saling berkebalikan. Jadi di antara beton yang menerima gaya tarik dan gaya tekan ini terdapat yang namanya garis sumbu netral, yang ini yang garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini namanya sumbu netral. Terus kita simbolkan C ini dihitung dari atas ke bawah. Itu artinya jarak dari atas ke sumbu netral. Terus di sini ada D aksen, jarak dari atas ke tulangan tekan. Dan di sini ada D, jarak dari atas ke tulangan yang bawah sini. Oke, di sini ada juga epsilon CU, artinya epsilon concrete ultimate yang bernilai konstan 0,003. Dan di sini ada epsilon IS aksen, epsilon
S aksen dan epsilon S. Oke, lalu di gambar C ada diagram tegangan. Nah, diagram tegangan ini itu ada terjadi dua reaksi yang di atas garis sumbu netral, yaitu CS dan CC. CS sendiri adalah compression of steel dan CC adalah compression of concrete atau tekanan yang terjadi karena beton itu sendiri. Dan CS adalah tekanan yang terjadi karena tekanan baja itu sendiri. Di sini ada T tensil, rumusnya AS kali Fs, dan CS AS aksen kali Fs aksen. Lalu di area tekan ini terdapat beban merata 0,85 Fc, dan ini ada A. A ini adalah tinggi balok tekan ekuivalen yang diperoleh dari nilai C yang telah direduksi dengan nilai beta 1. Biasanya reduksi dari balok itu sendiri bernilai 0,85 untuk reduksi untuk balok. Oke, jadi seperti ini ya cara pembacaannya. Di sini di sini tarik, dan ini di sini tekan. Nah, lalu dengan menggunakan konsep diagram Whitney ini kita bisa dapatkan solusi untuk menyelesaikan persamaan yang dicari. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri. Nah, dari gambar kiri ini kita tarik garis yang paling bawah ini, kita panjangkan dan sehingga memotong garis yang ditarik dari atas ini. Nah, nanti ketemunya di titik sini. Oke, ini kita bisa lihat akan berbentuk segitiga yang besar ya. Nah, terus di sini ada segitiga yang kecil. Oke, dengan diagram Whitney kita bisa mencari jarak sumbu netral C dengan menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Oke, kita perhatikan di sini segitiga besar itu kita bisa bandingkan dengan segitiga yang kecil ini. Artinya alas dari segitiga kecil ini dibanding alas segitiga besar ini itu sama dengan tinggi dari segitiga kecil ini dibanding tinggi dari segitiga besar ini. Sehingga berlaku persamaan C per 0,003 itu sama dengan H. H ini artinya tinggi balok, yaitu diukur dari sini sampai sini. H per epsilon S plus 0,003. Oke, ini dari gambar bisa dilihat ya. Jadi dari konsep kesebangunan sendiri bisa diperoleh rumus C per 0,003 sama dengan H per epsilon S plus 0,003, sehingga kita bisa memperoleh nilai C sebagai jarak sumbu netral. Oke, selanjutnya dari sini kita ada beban terpusat yang arahnya ke kiri bernilai 0,85 Fc AB, dan beban gaya terpusat yang bernilai T AS kali Fy ke kanan. Nah, sehingga dengan keseimbangan horizontal yaitu sigma H sama dengan 0, kita peroleh rumus CS plus CC sama dengan TS. Oke, dari rumus ini kita bisa mencari kapasitas momen nominal penampang Mn, yaitu TS ini dikali dengan jaraknya. Jaraknya itu Z sama dengan D minus A per 2. Nah, setelah kita berhasil menemukan momen nominal penampang Mn, kita bisa mencari kebutuhan as tulangannya. Ya, selanjutnya kegunaan diagram Whitney itu apa? Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dengan menggunakan diagram Whitney, nilai kapasitas momen penampang dapat ditentukan dari hasil perhitungan jarak antara garis kerja gaya tekan dan gaya tarik terhadap serat atas penampang. Oke, kita bisa rekap tadi urutan mencari kebutuhan tulangan pada balok, yaitu pertama mencari kondisi keseimbangan, terus menggunakan persamaan kesebangunan segitiga menggunakan diagram Whitney, yaitu C per 0,003 sama dengan H per epsilon S plus 0,003. Terus kita bisa mencari keseimbangan horizontalnya sigma H sama dengan 0, CS plus CC sama dengan TS. Kemudian mencari kapasitas momen penampang Mn, dan yang terakhir kita bisa mencari kebutuhan tulangan AS pakai momen kapasitas penampang. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang nonton. Saya Naufal Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.